Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, everybody. Welcome back to my channel. Okay, today in this video, I would like to share about letter writing. Let's start. First of all, I would like to tell you about the competency dasar or basic competence. We are study KD 36, KD 461, dan KD 462. KD 36 adalah membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk surat pribadi. Sedangkan KD 461 menangkap makna secara kontekstual, dan KD 462 menyusun teks khusus dalam bentuk surat pribadi terkait kegiatan diri sendiri dan orang sekitarnya, lisan atau tulis. Okay, kita mulai dengan types of letters. Yeah, so we know that there are two types of letters, that is formal and informal, or we call that as personal letter. Yang akan kita bahas adalah mengenai personal letter atau surat pribadi. Ini adalah termasuk ke dalam informal. First of all, maybe we have to know about personal letter. What is personal letter? A personal letter is a type of letter, yeah, that usually concerns personal matters and is sent from one individual to his or her friends. Nah, biasanya surat pribadi ini adalah surat yang diberikan oleh orang-orang yang dikenal, jadi antar teman atau antar keluarga. Ya. Oleh karena itu mungkin beda dengan formal letter, tapi kalau personal letter itu biasanya orangnya kita kenal. Nah, fungsi sosialnya atau social functionnya yang basic adalah giving information dan strengthen the bond. Mungkin ada yang lebih bisa diberikan di sini ya detailnya, yaitu first kita bisa menceritakan ya cerita-cerita kita atau to tell stories terhadap teman yang tinggal jauh dengan kita. Kemudian yang kedua adalah to congratulate someone. Bila seseorang mendapatkan suatu kebahagiaan, kita bisa mengirimkan personal letter untuk menyampaikan bahwa kita juga turut berbahagia. Kemudian yang ketiga to express condolences, bila misalnya ada seorang yang tertimpa musibah, ya, maka kita bisa mengekspresikan perasaan kita dengan menggunakan personal letter. Kemudian to express gratitude atau untuk mengekspresikan rasa penghargaan, ya, terima kasih kita. Dan yang terakhir adalah to express your love, ketika seseorang ingin mengekspresikan cintanya. Nah, mungkin ini yang sering ya dipakai fungsi personal letter yang paling sering digunakan yaitu to express your love. Oke, bila kita lihat dari linguistic features, ya, ada dua hal yaitu sentence structure dengan stylenya. Kita langsung ke sentence structures, ya. Pada sentence structure, yang pertama adalah accuracy of grammar is important. Jadi penting ya bila kita itu memperhatikan akurasi dari grammar yang kita gunakan. Kemudian yang kedua adalah complete sentences are expected. Kita biasanya dalam surat menyurat itu kita membutuhkan kalimat-kalimat yang lengkap. Slang can be used karena ini sifatnya personal atau pribadi, maka kita bisa menggunakan bahasa sehari-hari atau slang. Kemudian use construction such as all, jadi diperbolehkan bila kita menyingkat-nyingkat kata atau frase ya, seperti ayo menjadi al, kemudian ayam menjadi am, karena itu sifatnya tidak formal. Ya. Kemudian use personal pronouns such as I, we, ya tentu saja. Kemudian use active voice, ya. Tapi tidak tertutup kemungkinan juga menggunakan pasif, tapi lebih umum kita menggunakan active voice. Oke, kemudian untuk style, language use may be personal like first and second person pronouns. Jadi kita bisa menggunakan orang pertama atau orang kedua ya. Kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua. I, kemudian you.
Kemudian be warm, ya tentu saja karena ini sifatnya pribadi, ya maka mungkin bahasa yang digunakan juga hangat, ya. Bukan bahasa yang keras, bukan bahasa yang formal, bukan bahasa yang baku, tapi bahasa yang hangat, gitu. Kemudian use the person's name you are writing to. Nah, ketika kita ingin menuliskan kepada teman, misalnya, kita menggunakan nama yang kita tuju. Very sentence length. Nah, untuk panjangnya itu bisa bervariasi, ya bisa panjang, bisa pendek, tergantung kebutuhan. Kemudian write in a natural conversational style. Kita menulisnya dengan bahasa yang natural, ya tanpa ya tadilah karena ini sifatnya informal maka bahasanya juga mungkin seadanya saja. Then let your personality shine through your writing. Nah, ini kita bisa menunjukkan bahasa kita itu ya kepribadian itu dari bahasa yang kita gunakan. Nah, ini according to Bly 2004. Kemudian major structure of personal letter, ya, jadi struktur utama dari surat pribadi itu yang pertama adalah opening, kemudian body of letter dan closing. Jadi opening itu pembukaan, body of letter itu badan surat tersebut, dan closing penutup. Jadi tidak saja sebenarnya major structure-nya. Tetapi mungkin ada secara mendetail itu ada date-nya, ya jadi kapan surat itu ditulis, kemudian address-nya, kemudian salutation and name, ya. Kemudian introduction, body, closure, complimentary clause, signature, and postscript atau PSF. Untuk lebih detailnya nanti akan kita lihat, ya. Untuk starting the letternya kita bisa menggunakan how are you atau hope this letter finds you bla bla bla. Thank you for your last letter. Nah, ini kalau misalnya kita membalas surat seseorang, kita bisa menggunakan thank you for your last letter. It was so good to hear from you. Ya, jadi saya sangat senang karena mendengar kabar dari Anda. Nah, sorry for answering late. Nah, ini jelas kita membuat surat untuk membalas surat orang lain. I am sorry, I should have written earlier. Saya menyesal atau maafkan saya karena saya seharusnya menulis surat itu lebih awal. Haven't heard from you in a while, so I thought bla bla bla. Aduh, saya udah lama nih nggak mendengar kabar dari kamu. Saya pikir kamu akan marah sama saya atau apa. I'm sorry to inform you that, ya. Jadi ini biasanya kalau I'm sorry to inform you that, ini biasanya kita yang memulai menulis surat. Oke, untuk closingnya kita bisa melihat ada banyak sekali option yang bisa kita gunakan tergantung apa yang ingin kita sampaikan, ya. Bisa I am looking forward to seeing you soon, I'm looking forward to hear from you soon. Jadi kita ingin mendengar kabar ya secepatnya. Kemudian my best wishes for the coming test, kita mendoakan semoga tes yang akan dia hadapi itu lancar. Kemudian see you, I will write soon, I will have to stop now, I am waiting for a quick reply, looking forward to see you again, dan bye. Itu tetap ya kita ingin mendengar kabar dari orang tersebut. Ya, kita bisa melihat contoh dari sebuah surat pribadi, ya saya ambil ini dari bahasa Inggris dikit, ya. Pada halaman bisa kalian lihat ini halaman 62, ya. Kita lihat ya sekalian kalau kita bisa melihat dari sentence structure-nya, ya baca dari structure dari contoh surat yang tadi, ya. Nah, ini kalian bisa melihat ini pada halaman ini, ya. Pada slide ini kita lihat ada 12 January 2014, itu adalah date-nya. Kemudian my dear lovely city, itu salutation-nya. Kemudian 35 Senggigi Raya, ya. Lombok 75009, Nusa Tenggara Timur adalah address-nya. Kemudian kita lihat hello, itu greeting, ya. How are you, sweetie?
I know you are angry with me because I am writing to you after a long time. Yeah. I am so sorry. Please forgive me. Blah 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 blah. You know we are in Lombok right now. It is so beautiful beyond. Ini adalah dari how are you sampai ke bawah ya. Adalah body atau content of the letter atau body of the letternya. Jadi uh, badan surat ya. Kemudian di sini kita lihat I have to go, mom is here, I will see you soon. Itu adalah closernya. I will see you soon. Seperti tadi kita lihat ada closer atau closing ya. Kemudian lots of love itu closing ya. XOXO Lana. Dan I am bringing you lots of souvenirs and pictures. Itu postscriptnya atau PS-nya ya. Oke, nah ini kita bisa melihat secara mendetail ya bahwa bisa dipelajari dari ini ya sentence apa generic structure dari personal letter secara detailnya seperti itu. Okay, okay, students, I think it is enough for explaining about personal letters. So see you soon, and I hope everybody will understand about this material. Thank you very much for your attention. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.